Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa bersama lagi dapat rezeki untuk mengakrabi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7 insyaallah. Bahasan yang ada dalam surah ini, dalam ayat ini terkait dengan Ta'ifah As-Saniyah minan nas, yaitu golongan kedua dari manusia, yaitu siapa? Al-kafir, yaitu orang-orang kafir. Sebelumnya sudah membahas Ta'ifah Al-Ula, yaitu Al-Muttaqin. Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang bertakwa dengan berbagai macam sifat, karakter, dan seluruh amal yang dilakukan oleh muttaqin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi waja'alna lil muttaqina imam. Amin. Nah, golongan yang kedua ini adalah orang kafir. Kafir. Baik, kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Terjemahnya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawa'un, sama saja orang kafir itu, sama saja, alaihim, atas mereka, apakah anzarta, engkau memberi peringatan kepada mereka, ataukah lam tidak tunzir, engkau memberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Khatama, Allah telah menutup, khatam telah menutup Allah ala qulubihim, atas hati mereka, atas qalbu mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka, wa ala absarihim, dan atas pendengaran mereka, dan atas penglihatan mereka, ghishawah, ada penuh, wa lahum, dan bagi mereka, azabun 'azimun, siksa yang besar. Ini dua ayat yang ringkas tetapi menjadi kesimpulan terkait dengan orang-orang yang jahadu billahi wa rasulihi wa ayatihi, orang-orang yang menentang kepada Allah, Rasulnya, dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kufru, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Coba kita lihat terjemahnya dulu ya. Terjemah atau tafsir dari Tafsir Al-Muyassar ayat 6. Innal ladzina jahadu, kafar itu jahadu, menentang. Jahadu, kafar di sini adalah jahad, menentang. Menentang apa?
ma anzala ilaik, terhadap apa yang unzila ilaik, diturunkan padamu. Majhulkan unzila ilaik. Mir rabbik, dari Tuhanmu, istikbaran wa tughyanan, dalam kondisi sangat menyombongkan diri, dengan kondisi sangat melampaui batas. Orang yang jahadu, menentang, plus istikbaran wa tughyanan. Ini makna yang diberikan oleh Nukhbatul Ulama dari Haramain, atau ditafsirkan oleh para ulama pilihan dari Haramain. Maknanya seperti ini. La yaqa' minhum al-iman, maka tidak akan sampai masuk, atau yaqa' ya, jatuh pada mereka, dari mereka itu al-iman. Iman tidak mungkin masuk kepada mereka. Kenapa? Karena jahadu. La yaqa' minhum al-iman. Sawa'un, sama saja, khawwaftahum, apakah engkau menakut-nakuti mereka? Khawwaftahum, anzar itu khawwaftahum, engkau menakut-nakuti mereka. Anzar tahu. Wa hadartahum, dan memberikan peringatan kepada mereka. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ditakut-takuti, diberi peringatan min azabillah, dari azab Allah. Amtar kadzalika, atau engkau meninggalkannya. Tidak memberikan peringatan, tidak memberikan tidak menakut-takuti, dibiarkan saja. Sawa'un, sama saja bagi mereka. Li israrihim ala batilihim, disebabkan terus-menerusnya mereka dalam kebatilan. Li israr, terus-menerus ala batilihim, atas kebatilan mereka. Terus ayat 7-nya sekalian saja kita terjemahkan dengan tafsir Abu Yasar. Khatama, taba'a, menutup, mencap, ala qulubihim, atas qalbu mereka. Qulubiha ulai, mereka. Coba ya, bagusnya ada yang pakai ini ya. Tidak dipegang, ada yang dipegang ya. Mic-nya tidak di, maksudnya yang langsung. Jadi nggak usah pegang mic, ada nggak? Ya kalau nggak ada nggak masalah. Itu mungkin disiapkan pekan depan, mudah-mudahan ada yang bisa ke telinga atau pakai dudukan mic ya, yang dipegang begini, cangkul lumayan. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Wa ja'ala absarihim ghita'un, dan Allah menjadikan pada pandangan mereka, penglihatan mereka, ghita', penutup. Bisababi kufrihim, disebabkan kufurnya mereka, wa inadihim, dan penentangan mereka, jahadu iman, bersama. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah tabayyan, sangat jelas, lahum, bagi mereka, al-haq, kebenaran. Falam yuwaffiqhim lil huda, maka Allah tidak memberikan taufik kepada mereka untuk mencapai hidayah dari Allah. Walahum adzabun syadid, dan bagi mereka siksa yang sangat dahsyat, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Wal iyadu billah. Dan kita berdoa pada Allah semoga kita diselamatkan, termasuk keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir yang dijelaskan dalam Al-Muyassar. Jadi ada beberapa poin yang kita coba cermati kembali.
tentang innal ladzina kafaru, tentang orang yang kafir itu jahadu minkum tentang. Al-kufru kebalikannya apa? Iman. Kufru kebalikannya iman. At-tauhid kebalikannya isyrak. Tauhid kebalikannya isyrak. Dan jahadu di sini adalah al-kufur. Al-kufur itu adalah jahad. Sedikit kita melihat dari tafsir yang lainnya. Di antaranya tafsir Al-Wasit. Al-kufru itu asal kata aslinya atau maknanya adalah satara syai. Kafara aslinya maknanya adalah satara syai, menutup sesuatu. Satara. Kemudian ada istilah al-lailu kafir. Karena al-lailu kafirun, malam itu kufur. Maksudnya apa? Dengan gelapnya menutupi segala sesuatu. Malam ini begitu kufur, begitu kafir. Ya. Maksudnya al-lailu kafirun, malam ini betul-betul menutup segala sesuatu sampai tidak ada yang bisa dilihat karena saking gelapnya. Itu istilahnya adalah kafir. Kemudian contoh yang lain, bahasa Arabnya petani itu kufar. Dalam surah Muhammad Allah menjelaskan bagaimana ajabal kuffar, para petani itu begitu takjub dengan, begitu terpesona dengan apa yang ditanamnya. Kufar. Kenapa petani disebut kufar? Disebut kafir. Kufar itu jamaknya. Karena tugasnya apa? Menutup benih dengan tanah. Kerjaan itu menutup benih dengan tanah. Nah, pekerjaan disebut kafir, jamaknya kufar. Itu asal maknanya. Jadi kafir itu menutup. Kemudian ada istilah lagi apa? Kufur ni'mah. Kufur ni'mah. Kenapa disebut kufur nikmat? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, kemudian nikmat itu ditutupi dengan maksiat, dan ya kufur nikmat. Kufur nikmat itu dikarenakan seseorang maksiat dengan nikmat Allah. Nikmat ini dari Allah kemudian ditutup dengan maksiat, itu disebut dengan kufur nikmat. Kemudian nanti ada dari kufur nikmat ini secara umum berarti ketika seseorang tidak bersyukur atas nikmat Allah, bahkan nikmat Allah digunakan untuk maksiat padanya, itu kafir secara bahasa, ya. Kafir secara bahasa. Maka nanti ada kafir i'tiqadi, ada kafir amali. Kafir i'tiqadi yaitu akidahnya kafir. Akidahnya memang dia tidak beriman, tidak ada iman padanya, tidak ada iman padanya. Kalau kafir amali, ya contohnya tadi kafir sebagaimana menutup nikmat kurang, tidak bersyukur, itu sudah kufur nikmat. Tetapi bukan sebagai seorang yang keluar dari ad-din. Jadi
diberi nikmat mata, dipakai maksiat, kufur terhadap nikmat, itu istilahnya. Tapi bukan berarti jadi orang kafir, bukan. Kafir yang keluar dari agama maksudnya. Tapi yang dimaksud dengan kafir i'tiqadi adalah memang akidahnya, mengingkarinya. Maka perlu diperhatikan dari setiap yang kita lakukan. Ketika kita melakukan satu kemaksiatan atau kita tidak melakukan kewajiban, kemudian dalam hati kita tidak mengimani terhadap kewajiban itu dan tidak mengingkari terhadap maksiat itu, maka dia jatuh pada kafir i'tiqadi. Jatuh pada kafir i'tiqadi. Kafir lepas dari agama. Contoh ya, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu keluar dari Islam atau tetap Islam? Nah, kalau dalam hadis disebutkan bainal kufri wal iman as-shalah. Antara kufur dan keimanan yang membedakannya apa? As-shalah. Tapi kita ngajinya harus tuntas gitu ya. Kalau ngajinya tidak tuntas, maka dengan dalil ini melihat orang yang tidak sholat, wah dia orang kafir, akan begitu, pindah dan seterusnya. Tapi kalau ngajinya tuntas, ini adalah kalam baligh. Kalam baligh. Kalam baligh itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda, lamun jalma henteu sholat teu beda we jeung jalma kafir. Nah gitu. Kalau manusia tidak sholat tidak ada bedanya aja dengan orang kafir. Gitu. Itu namanya kalam baligh. Bukan berarti jadi kafir. Bukan berarti jadi ini kalam baligh. Tetapi ketika seseorang meninggalkan sholat dan dia tidak meyakini kewajiban sholat fardu 5 waktu itu, maka dia jatuh kafir. Harus ada. Itu bedanya. Akhwat pakai hijab wajib tidak? Pakai kerudung wajib tidak? Antum mah tidak wajib. Aku ikhwan ya, usah pakai kerudung. Insyaallah tidak dosa pakai kerudung juga ya. Nah, tapi akhwat pakai hijab, pakai kerudung, menutup aurat, kepala sampai ke bawah, itu hukumnya wajib. Kalau tidak menggunakannya, tidak mengenakannya, dosa besar. Dosa. Ketika seorang muslim yang akhwat, yang perempuan, ummahat tidak menggunakan kerudung, itu dosa. Tetapi tidak keluar dari Islam selama dia masih meyakini bahwa lebih bagus pakai konde atau pakai apa istilahnya, itu bisa jatuh kepada kufur. Harus ada. Itu kufur akidi kan. Nah di sini innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah engkau memberikan peringatan? Sekedar tambahan wawasan. A'anzartahum boleh dibaca hamzah dua-duanya dibaca. A'anzartahum. Riwayat yang lain dengan hamzah kedua diganti dengan alif. Jadi apa bacanya? Anzartahum. Mad bertemu mati jadi melazim. Kita ketukan. Sawa'un 'alaihim anzartahum. Boleh pakai alif. Tapi antum bacanya waros saja ya, jangan dirubah-rubah. Kita belum belajar riwayat. Belum belajar. Tapi sekedar pengetahuan ada yang bisa dibaca begitu. Jadi kalau ada yang baca begitu tidak salah. Atau bisa dibaca dengan ditashil, yaitu dengan anzartahum. Anzartahum, tasbih.
seperti ajamiyun ya. Jadi kalau di tasyin itu dalam qiraat Warsh hanya satu dalam surah Fussilat, ajamiyun wa arabi, ajamiyun wa arabi. Nah, kalau di yang lainnya yang seperti ajamiyun dibaca jadi itu harus tasyin kalau dalam Warsh di qiraat Warsh. Ini sekedar pengetahuan, itu bisa dibaca demikian sehingga ketika kita mendengar bacaan ada yang baca anzar tahu benar, ketika ada yang baca anzar tahu benar, ketika kita baca anzar tahu demikianlah kita memang membaca. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan. Mohon diperhatikan, ini sangat penting dan perlu pemahaman yang benar. Apakah semua orang yang kafaru yang disebut di sini dimaksudkan adalah semua orang yang kafir? Atau tidak? Karena di sini disebutkan Allah di ayat ke-7-nya khatamallahu ala qulubihim, selama-lamanya tidak akan pernah beriman. Betul? La yu'minun. Pakai nafi, ketika la nafi bertemu dengan huruf mudhara'ah itu menggambarkan sebagai sesuatu yang wal iman gitu. Di lapangannya atau buktinya seperti apa? Kita lihat. Apakah yang masuk Islam sebelumnya kafir? Iya, sebelumnya bisa dari agama lain, misalnya Umar bin Khattab sebelumnya menyembah berhala, gitu ya. Atau orang-orang dari agama yang lain kemudian masuk Islam. Apakah yang tadi yang masuk Islam itu masuk ayat ini? Tidak. Nah, di sini ada bahasan pentingnya bagaimana kita berdakwah. Ada bahasan terkait dengan kita harus berdakwah. Ketika seseorang yang sebelumnya tidak mengenal Islam, yang sebelumnya tidak memahami Islam, kemudian kita dakwahi mereka, kita ajak mereka, dan ketika mereka sudah dijelaskan dengan berbagai macam dalil, dengan berbagai macam bukti, mereka tetap menentangnya. Nah, inilah yang berarti nanti kita berdakwah. Jadi dakwah itu silakan dakwah terus. Coba perhatikan. Yang sawaun alaihim itu yang sawaun itu yang sama saja itu siapanya? Alaihimnya atau yang memberi peringatannya? Nah, di sini nanti ada bahasan tersendiri. Coba kita. Jadi nanti ada bagaimana kita ini harus terus berdakwah. Nah, kelemahan kita sekarang barangkali dakwahnya itu amar ma'ruf saja misalnya, internal kita. Kalau Rasulullah dakwah ke orang-orang sekitar kita, menjelaskan tentang Islam kepada sekitar mereka. Nah, ini adalah dakwah mengajak sifatnya. Nanti lapangannya tentunya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada jalan-jalan atau metode-metode yang tempuh dalam berdakwah. Untuk mengingatkannya bisa dengan menampilkan kita sebagai muslim itu seperti apa. Makanya di sini seorang mukmin, seorang muslim, dia harus menjadi hujjah, harus menjadi dalil. Inilah Islam. Fashhadu bi anna muslimun. Saksikanlah oleh kalian bahwa kami orang muslim. Inilah orang muslim.
Sehingga itu bagian daripada dakwah yang disampaikan. Beginilah orang muslim. Sampaikan kebenaran. Kalau sekarang sudah bisa melalui banyak media sosial, bisa melalui WA, melalui Instagram, Facebook, melalui banyak halnya, berita-berita muslim itu bagian dakwah juga, atau dakwah langsung ke rumah-rumah perorangan. Dan ini memang ketika didakwahi, ketika seorang mendengar kebenaran sudah tersampaikan dan dia menutup telinga, dia tidak mau mengimani, bahkan cenderung menentang, maka dia akan khatamallahu ala qulubihim. Jadi ada cirinya di apakah dia tentang terhadap dakwah ini atau dia mau mendengarkan kemudian bisa jadi dia beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, dan orang yang, makanya di sini terjemahkannya kafarunya adalah jahil, menentang. Didakwahi oleh Rasulullah, anzarta, tidak didakwahi oleh Rasulullah, am lam tunzir. Anzarta itu adalah ngasih kabar dengan takhwif dan hadz. Ngasih kabar, berita, menyampaikan ini dengan peringatan-peringatan, dengan ancaman. Kalau tidak beriman, maka begini, ancaman dengan neraka, ancaman dengan itu adalah indah. Jadi diberikan ancaman oleh Rasulullah ataupun dibiarkan oleh Rasulullah dan oleh penerus dakwahnya, ya sama-sama saja. Ini orang yang menentang. Bisa jadi unik lagi, tipenya tipe ketiga itu yang uniknya. Tipe ketiga itu adalah tipe orang munafik gitu. Bajunya, setelannya muslim, tetapi kalimat-kalimatnya mengungkapkan sebagai orang yang benci kepada Islam. Itu bisa jadi ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya. Ada yang seperti itu kan banyak ya. Muslim tetapi benci kepada Islam. Nah ini sebenarnya, ya kalau pun jatuh pada tadi munafik, kembali munafik juga ada dua. Tapi insya Allah nanti dibahas di berikutnya. Ini gambarannya ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi ya memang kafir aslinya. Kalau munafik amali, amalnya saja seperti orang munafik. Antum kalau sholat suka giat, cepat-cepat Allah Akbar segera, atau Allah Akbar baru adzan, belum qomat, santai dulu, ngurus apa dulu. Nah yang santai-santai itu, yang malas-malas, maksudnya kusal-kusal, itu ciri orang munafik. Dia sudah beramal amalan munafik. Contohnya al-munafik apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Bahasa Sunda kusala itu kusal-kusal, rese. Kusal-kusal. Rek sholat kusal-kusal itu tidak segera. Nah kusala atau kusal-kusal ini ciri orang munafik. Tetapi ketika dia akidahnya meyakini ini sholat dan yang lainnya, masih tetap orang beriman, hanya beramal amal munafik. Atau yang diberi amanah, tugaskan ini tidak melaksanakan amanah tersebut. Muslim padahal itu bisa jadi amal munafik atau memang munafik dalam akidahnya, dalam dirinya apa artinya mengingkari. Dan apa yang nampak itu pun akan menjadi tanda apa yang ada dalam jiwa. Ya, Hakim sering mempermisalkan apa yang keluar dari teko itu isi teko pastinya. Kalau yang keluar dari teko itu dituangkan ternyata air bening, isinya air bening. Mual sulap katanya, air bening pasti kucurkan jadi air kopi, itu masulap katanya. Gambaran bahwa apa yang terungkap dari lidah, ungkapan lisan kita
terungkap dari perbuatan kita, itu aslinya ada yang nampak dalam terada dalam diri kita. Ketika nyinyir, ketika ya yang bahasa sekarang sedang viral begitu ya, dan disetarakan atau ungkapannya dengan ada yang menggonggong begitu, ya Allah alam, Allah Maha tahu atas apa yang diungkapkan oleh hamba-hambanya. Maka kalau orang baik, yang terungkap adalah kebaikan-kebaikan insya Allah. Hatta dalam kondisi dia terpepet, kondisi sedang di bawah sadar, maka yang keluar ketika orang itu orang baik, orang yang ingat pada Allah, walaupun di bawah sadar, yang keluar adalah zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Qalbunya baik. Pas terjatuh langsung otomatis innalillahi. Tapi begitu tidak? Gonggong ya. Kan ini pas jatuh, pas tergilir ya jatuh gir. Nah, berarti dalam hatinya memang banyak girnya gitu. Banyak hadirnya. Ini hati-hati ya, ungkapan itu akan terlihat. Ketika antum mengungkapkan sesuatu, itu tanda diri antum. Dan wa ma fi qulubihim akbar. Apa yang tersimpan dalam hatinya jauh lebih besar. Yang terungkap itu sedikit, kayak gunung es gitu ya. Yang terungkap itu sedikit. Apa yang ada dalam jiwanya akbar, lebih besar lagi. Jadi kita akan mengetahui ketika ada orang ini lihat, dan itu sesuatu menjadi yang karakter gitu ya. Sesuatu yang menjadi karakter itu bagian daripada ungkapan dari jiwa. Maka di sini juga Allah membahas tentang qalbu. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka yang menentang tadi ya? Yang menentang, tidak mau mendengar, tidak menentang, bahkan memerangi. Diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, samanya sawaun. Siapa yang sawaun itu? Alaihim, mereka. Allah tidak mengungkapkan dengan sawaun alaika a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi engkau mau memberi peringatan atau engkau tidak memberi peringatan, sama saja mereka tidak beriman. Bukan begitu. Tapi sawaun alaihim. Apa maknanya? Yang sama saja itu tidak akan beriman. Di peringatan itu tetap tidak akan beriman itu orang-orang kafir. Sama saja. Kalau orang atau Rasulullah dan pengikutnya, yaitu para juru dakwah, harus anzar. Harus anzar. Karena kalau tidak anzar beda. Jadi kalau orang kafir, sawa'un, sama saja. Tapi yang berdakwahnya ini tidak sama. Sawa, tidak sama. Maksudnya apa? Kalau yang juru dakwah ini anzarta, engkau memberi peringatan, maka baginya adalah pahala dakwah. Pahala dakwah. Tetapi kalau tidak memberi peringatan, itu menjadi dosa karena tidak memberi peringatan. Sudah, biarkan saja. Maka Rasulullah tetap mendakwahi, walaupun bisa jadi sudah diponis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia adalah ahlun nar, ahli neraka. Tetap mendakwahi saja. Apa? Kenapa tetap didakwahi? Ya, salah satunya adalah mudah-mudahan agar kita memiliki ma'dziratan ila Rabbi. Ma'dzirah. Ma'dzirah itu apa? Alasan di hadapan Tuhan. Ya Rabb, saya sudah mengingatkan. Saya sudah mendakwahinya. Dia saja tetap kufur padamu. Tidak dosa. Tidak dosa.
Yang kedua, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka satu saat kembali, mereka satu saat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemungkinan satu dakwah yang disampaikan terus menerus kemudian ada yang beriman. Apakah orang itu atau orang setelahnya atau keturunannya tetap didakwahi. Nah, kita sebagai penerus dakwah, juru dakwah, tugasnya terus antar tahu alam tundir, terus berdakwah. Karena akan berbeda kondisinya. Kalau orang-orang kafir ya sama saja tidak berubah. Tapi kalau kita tidak memberi peringatan, kita akan beda posisi kita. Ada posisi yang memang derajat yang tinggi di sisi Allah karena dengan dakwahnya, dengan menyampaikannya. Ada posisi menjadi rendah karena tidak mau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian sedikit dari kalimat la yu'minun, tidak beriman. Ketika la masuk kepada fi'il mudhari, ya yu'minun ya fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amal. Dan bukan la nahiyah tapi la menyala nafi, tidak la. Tidak. Ini akan memberikan faedah kepada la yaqau fil mustaqbal hatta taqum qarina. Tidak akan terjadi sampai masa lalu, akan datang juga. Kecuali kalau ada qarina tersendiri. Kecuali ada sebab-sebab yang lainnya yang betul-betul bisa merubahnya. Aslinya begitu. La yu'minu wa beriman sampai ke depan pun. Kecuali ada qarina ya hidayah dari Allah dan yang lain. Ada kuasa bagi Allah berikan hidayah pada siapapun yang dikehendaki. Baik, berikutnya ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup kepada hati mereka. Qalb itu ke hati aslinya ya. Hut. Hut itu apa? Ismai hut. Jadi qalbun itu hut. Jantung. Hut al-hut ya. Kalau hati apa? Bahasa Inggrisnya apa? Itu ya, hati. Ya gitu. Kalau jantung? Ayo bawa HP, sok searching. Hati bahasa Inggrisnya apa? Hati. Ada? Liver ya? Ini liverku. Ini jantung hatiku. Nggak pakai full, pakai full. Liver. Betul? Hati itu liver. Hati itu jantung. Betul. Tetapi kenapa jadi salah ya bahasa Indonesia? Jadi nanti banyak yang harus kita ngasih pemahaman tersendiri yang harus kita pahami. Banyak bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, tetapi itu
artinya versi Indonesia, bukan versi bahasa Arab. Banyak bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang artinya itu versi Indonesia, bukan versi bahasa Arab. Maksud bahasa Arab. Contohnya tadi kolbun. Kolbun itu jantung, aslinya artinya kan, bukan hati. Kalau aku sedang sakit, hati kan di sini ya. Aduh, hatiku sedang sakit gitu. Aduh, hatiku sakit, jantung ini di sebelah kiri. Kolbun, ya kan? Gambarnya apa? Love you gitu ya. Gambar itu. Gambar apa namanya? Eceng. Eceng itu gambar jantungnya, betul? Bukan gambar hati kan? Tapi kita sudah sepakat salah untuk kalimat kolbun diartikan hati. Sepakat itu benar. Ya, sepakat kan? Nah, itu kita manai, nggak usah menyalahkan. Kita yang paham ini mah hati versi kolbun diterjemahkan hati versi Indonesia. Apa ada istilah kolbun salim, kan? Apa artinya kolbun salim? Hati bersih kan, hati bersih di sini. Tapi kita sepakat salah, tidak maksudnya pasal itu sepakat tidak sesuai dengan konteks aslinya. Kolbun salim berarti kan jantung. Kolbun salim hati bersih gitu ya. Padahal hati itu di sini. Jadi ada atau bukan ada, banyak ya. Serapan bahasa Indonesia digunakan ke dalam bahasa, serapan dari bahasa Arab digunakan ke dalam bahasa Indonesia, tetapi bukan yang dimaksud itu adalah artinya. Nah, kolbun itu kolbun bukan dari, kalau hati bahasa Arabnya apa? Kabid. Kabid itu hati. Liper. Jadi kalau kita menerjemahkan, ya kalau bisa menerjemahkan kadang-kadang dibaca hati, lain hati itu ini adalah kolbun. Nggak enaknya kulub artinya apa? Kalbu gitu ya. Jangan kalbu itu, kalbu lagi apa kalbu? Gogo gitu, menggobong tadi. Ya. Nanti jadi sedang merenung kolbu, jadi ngagonggong kalbu. Ini mohon maaf sedikit berubah, tetapi ini bagian dari kosakata bagi para santri khususnya harus untuk paham. Contoh fitnah. Apa arti fitnah yang antum pahami? Oh, bodoh ya. Fitnah dosanya lebih besar daripada membunuh. Dalil naon? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu kan? Maksudnya apa? Menuduh kan? Padahal fitnah di sana artinya apa? Al-isyrak, musyrik, bukan syirik. Bahasa Indonesia lagi, ini syirik, menyebutkan Allah gitu maksudnya. Kalimatnya kan agak susah juga. Populer ini kalimat al-fitnatu asyaddu minal qatl. Coba antum buka tafsir. Ya, khususnya di surat Al-Baqarah ini al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah di sana maknanya apa? Asyirku, syirik atau menyekutukan Allah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Membunuh itu dosa besar, tapi menyekutukan Allah jauh lebih besar dosanya. Pakai dalil keseharian kita. Ya kita tidak usah menyalahkan, Itu mah fitnah versi mana Indonesia. Jadi ngawur ya, mana aja. Satu lagi aja ya. Mudah-mudahan tidak banyak ngawur nantinya. Silaturahmi. Silaturahmi bahasa mana itu? Hah? Bahasa Indonesia kan? Bahasa Arab kan? Diserap ke dalam bahasa Indonesia. Maksud dari bahasa Arab dengan bahasa Indonesia sama nggak? Beda. Kalau silaturahmi bahasa Indonesia apa? Menyambungkan kasih sayang. Ke siapa? Ya ke siapa saja. Untuk datang khidbah sambil silaturahmi, misalnya apa khidbah. Silaturahmi kemana? Itu adalah silaturahmi juga. Datang ke ustadz, ada istilah kita silaturahmi tokoh gitu kan ya. Silaturahmi betul menurut bahasa Indonesia, tapi tidak tepat menurut bahasa Arab.
Menurut bahasa Arab apa? Ar-Rahim itu? Ar-Rahim itu adalah al-qurubat wan nasab. Dari nasab, dari al-qurubat wan nasab itu rahim. Jadi silaturahim itu apa? Menyambungkan tali kekerabatan. Bisa antum baca ayat-ayat tentang silaturahim, bisa baca antum hadis-hadis tentang silaturahim, semuanya berbicara tentang menyambungkan kekerabatan, kerabat keluarga. Maka dalam kitab Bulughul Maram ada judul khusus apa? Al-bir was-silah. Kebaikan dan silah. Silah itu maksudnya adalah silaturahim. Sedekah lil fuqara'i sadaqatun. Wa sadaqah lidzil iyal sadaqah wasilah. Sedekah kepada orang fakir nilainya sedekah. Sedekah kepada dzil iyal yang memiliki hubungan kerabat nilainya 2, sedekah wasilah. Sedekah dan hubungan kekerabatan beda. Nah, ini disepakati bersama makna silaturahmi di Indonesia begitu. Jadi kalaupun kita nanti nggak usah menyalahkan, itu adalah silaturahmi versi bahasa Indonesia atau versi Indonesia. Tapi kalau antum paham versi Arab bukan begitu maksudnya. Hanya saja nanti di lapangannya sering kali, oh saya biasanya di Lebaran gitu ya, di Idul Fitri, saya sudah silaturahmi ke teman-teman, silaturahmi ke tetangga, padahal ke kerabat belum satu pun, berarti sebenarnya dia belum bersilaturahmi gitu. Sebenarnya. Tapi sudah merasa bersilaturahmi dengan tetangga. Ya sudah bersilaturahmi versi bahasa Indonesia atau Indonesia. Kalau versi yang diinginkan oleh Quran dan hadis belum bersilaturahmi. Ya kembali kepada ayat ini terkait dengan qalbun tadi ya. Qalbun itu adalah qalb. Kita terjemahkan qalb saja ya supaya sama ya. Wa ala sam'ihi, dan pada pendengaran. Wa ja'ala ala sam'ihim wa qalbihim wa khatama ala sam'ihim wa qalbihim, dalam surat Jathiyah begitu. Agak dibalik beda. Dua-duanya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahui maksudnya. Tapi kalau di ayat ini terkait dengan kenapa didahulukan qalbun, karena sedang berkaitan dengan ayat la yu'minun. Kalau dalam surat Al-Jasiyah kenapa didahulukan sam'ihim? Karena afara'aita man ittakhadha ilahan hawa. Itu terkait dengan orang mengambil Tuhan-Tuhan selain ada di hawa nafsunya. Jadi yang satu itu dia tidak beriman, diawali dengan qalbun yang memang menolak, dan seterusnya sam'innya juga. Ini kalau yang dari surah Al-Jasiyah dimulai dari dia tidak mau mendengarkan. Nah ini Masya Allah qalbun dan sam'un. Allah menutup kepada qalbunya. Khatama itu adalah tutupan. Ya kalau digambarkan dalam satu wadah ini nih. Ini khatim yang kalau khatim saja cukup dengan gito. Namanya jangan gitu ya. Gitu tak artinya? Tutup. Nah, ini tutup saja. Tetapi ketika tutup ini kemudian dilak lagi pakai segel gitu ya. Pakai plastik lagi gitu ya. Itu sudah pada khatamah. Jadi kalau ini gini saja adalah jadi menutupnya sudah menutup sampai istauthik istilahnya, yaitu menutup sampai pada kondisi rapat-rapat sehingga apa yang ada dari luar tidak akan masuk, tidak akan menyerap, apa yang ada dari dalam tidak akan pernah